dengan berat hati dan pikiran yang jernih, saya mengajukan mosi ini. Dewan menyesalkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mari kita mulai dengan mengakui niat mulia di balik pembentukan PBB pada tahun 1945. Lahir dari abu perang dunia kedua, PBB menjanjikan era baru kerjasama internasional, perdamaian, dan hak asasi manusia. Namun, saat kita berdiri di sini hari ini, 79 tahun kemudian, kita harus menghadapi kenyataan pahit bahwa PBB pada dasarnya telah gagal memenuhi janjinya. Pertama, struktur dari PBB secara fundamental cacat. Dewan Keamanan dengan 5 anggota tetapnya yang memiliki hak veto telah menjadi panggung postur politik daripada forum untuk tata kelola global yang efektif. Kemudian, upaya penjagaan perdamaian PBB meskipun berniat baik telah ternoda oleh kontroversi dan ketidakefektifannya. Dari genosida Rwanda hingga perang saudara Suriah yang masih berlangsung, PBB berulang kali gagal mencegah atau menyelesaikan konflik ini. Kemudian, birokrasi PBB telah berkembang menjadi mesin boros dan tidak efisien. Miliaran dolar yang dicurahkan ke organisasi ini setiap tahun, namun kita hanya melihat sedikit hasil nyata dari investasi ini. Laporan tentang korupsi, kesalahan manajemen, dan pemborosan terlalu sering terjadi merusak prinsip yang diklaim PBB untuk dijunjung tinggi. Selain itu, PBB telah menjadi platform bagi rezim otoriter untuk melegitimasi tindakan mereka. Kita telah melihat bahwa para pelanggar hak asasi manusia duduk di Dewan Hak Asasi Manusia mempermainkan nilai-nilai yang seharusnya dilindungi PBB. Terakhir, keberadaan PBB telah menumbuhkan rasa puas diri yang berbahaya dalam hubungan internasional. Negara-negara bersembunyi di balik resolusi dan birokrasi PBB, menghindari tanggung jawab langsung atas masalah global. Hal ini yang menyebabkan penguburan hubungan bilateral dan multilateral yang bermakna yang lebih efektif menangani masalah dunia. Baik, sebagai kesimpulan, meskipun ide di balik Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terpuji, pelaksanaannya sangat cacat. Penyesalan yang kita ungkapkan hari ini bukan untuk cita-cita yang diwakilinya, tetapi untuk biaya peluang mempertahankan institusi yang tidak efektif ini. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita capai jika kita telah menginvestasikan waktu, sumber daya, dan upaya diplomati kita ke dalam bentuk kerjasama internasional yang lebih efektif. Sudah waktunya untuk mengakui bahwa PBB dalam bentuknya saat ini tidak sesuai dengan tujuan di abad ke-21. Kita harus cukup berani untuk membayangkan dan menciptakan struktur baru untuk tata kelola global yang benar-benar melayani kepentingan semua bangsa dan masyarakat. Terima kasih. Baik, saya dengan tegas menentang mosi bahwa Dewan ini menyesalkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Argumen sebelumnya, meskipun disampaikan dengan baik secara fundamental, salah memahami peran penting yang telah dan terus dimainkan PBB di dunia kita. Mari kita akui terlebih dahulu pencapaian PBB yang paling signifikan. Sejak pembentukannya, kita telah menghindari perang dunia lainnya. Itu saja sudah menjadi bukti keberhasilannya dalam misi utamanya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. PBB menyediakan forum vital untuk berdialog dan diplomasi untuk mencegah tak terhitungnya banyaknya konflik berkembang menjadi perang skala penuh. Argumen sebelumnya mengkritik bahwa struktur Dewan Keamanan tetapi gagal menyadari bahwa struktur tersebut mencerminkan realitas geopolitika dunia kita. Ya, itu nggak sempurna, tetapi telah berperan penting dalam mengkoordinasikan tanggapan internasional terhadap ancaman perdamaian ini. Mengenai penjagaan perdamaian, meskipun ada kegagalan, kita juga harus mengakui keberhasilannya. Pasukan penjaga perdamaian PBB telah menyelamatkan tak terhitung nyawa dan membantu menstabilkan banyak zona konflik
Dari Timur Leste hingga Sierra Leone, misi PBB telah sangat penting dalam membangun kembali masyarakat yang dilanda perang. Tuduhan tentang inefisiensi birokrasi adalah kritik umum terhadap organisasi besar, tetapi itu mengabaikan ruang lingkup kerja PBB yang luas. Mengenai klaim PBB melegitimasikan rezim otoriter, saya berpendapat sebaliknya. PBB menyediakan platform untuk meminta pertanggungjawaban rezim semacam itu, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan mobilisasi tekanan internasional untuk perubahan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB telah menjadi landasan hukum internasional dan advokasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Pihak sebelumnya menyuarakan bahwa PBB menumbuhkan rasa puas diri, tetapi pada kenyataannya PBB mendorong kerjasama global dalam masalah yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Sebagai kesimpulan, menyesali pembentukan PBB adalah pendek pikiran dan berbahaya. Ya, organisasi ini memiliki kekurangan, tetapi solusinya adalah mereformasi dan memperkuatnya, bukan membongkarnya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita membutuhkan PBB lebih dari sebelumnya. PBB mewujudkan aspirasi kolektif kita untuk dunia yang lebih baik, mewakili harapan-harapan untuk perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Menyesali pembentukannya berarti menyesali aspirasi-aspirasi ini. Saya mendesak Dewan ini untuk menolak mosi ini dan sebaliknya berkomitmen untuk mendukung dan meningkatkan perserikatan bangsa-bangsa karena PBB telah menjadi harapan terbaik kita untuk masa depan global yang damai dan makmur. Terima kasih.